Kalau kita melihat perkembangan dari industri asuransi, terutama asuransi umum di Indonesia, bagaimana arahan Bapak bersama dengan jajaran komisaris di Mega Insurance untuk perkembangan di 2025? Ya, di PT Asuransi Umum Mega, di sini kami menjalin hubungan yang solid ya antara komisaris dan direksi. Jadi visi dan misi itu menjadi pegangan kita. Dan di sini kita ada beberapa sasaran strategik yang kita sudah sepakati bersama ya untuk mewujudkan visi, artinya menjadi player, salah satu player yang utama di Indonesia ya. Pertama yang pasti kita ingin ada suatu pertumbuhan yang sehat seperti itu. Nah, yang kedua kita ingin ada sasaran strategik untuk memberi pelayanan yang katakanlah ada pengulangan, ada kepuasan kepada nasabah seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ingin menjaga pertumbuhan yang sehat ya, dan yang terakhir tentunya kita pertumbuhan bisnis dan operasional ini akan lebih baik kalau didukung oleh sistem pengalihan intern yang efektif ya. Dalam hal ini PT Asuransi Umum Mega berkomitmen menerapkan governance, risk management dan compliance atau GRC seperti itu. Dan bersyukur perusahaan kami mencapai kinerja yang baik dan dinilai sehat oleh OJK. Baik, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang tadi Bapak ungkapkan, lalu transformasi apa yang mungkin diperlukan oleh Mega Insurance? Ya, pertama yang kita pegang adalah acuannya adalah strategi kami adalah fokus ya, dan low cost. Kenapa ini kunci kita untuk mencapai sustainable growth ya, dalam bisnis kami seperti itu. Nah, beberapa yang kita lakukan adalah transformasi kami kita co-synchronize dengan transformasi yang juga dilakukan oleh Citicorp. Di sini ya basis yang kami terapkan adalah transformasi berbasis digital di sini seperti itu. Kenapa berbasis digital? Karena saat ini kita tidak bisa dilepaskan dari revolusi industri 4.0 ya, yang mempengaruhi ya perilaku dari konsumen di sini. Konsumen menuntut layanan lebih transparan, lebih cepat dan lebih memenuhi, lebih spesifik seperti itu. Sehingga transformasi digital ini menjadi suatu needs ya yang harus kita lakukan, tetapi juga di sini tidak mudah karena needs ini harus dilakukan dengan digital mindset dari tim yang ada di Asuransi Umum Mega seperti itu. Nah, jadi selain itu juga dari sisi pasar ya, adanya revolusi 4.0 ini merubah paradigma dari persaingan dari produktivitas atau menjadi paradigma kolaborasi. Kolaborasi artinya di sini bagaimana industri menciptakan suatu values, apakah itu asuransi itu sendiri atau ekosistem asuransi seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting ya di dalam perkembangan asuransi ini. Artinya tadi dari paradigma kompetisi menjadi co-opetition atau cooperation dan competition. Artinya kita ingin semuanya hidup dengan sehat ya, dengan baik dan memberi kontribusi ya. Tapi juga yang perlu kita ingat bahwa memang competition ini dalam arti sangat mungkin karena kalau kita lihat rasio perbandingan total aset tadi dari industri asuransi, kalau kita bandingkan dengan industri keuangan lainnya, katakanlah multi finance dan perbankan, kita masih punya ruang yang terbuka ya untuk mengembangkan competition ini seperti ini gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan dan juga secara keseluruhan transformasi digital ini menjadi suatu kebutuhan yang untuk meyakinkan bahwa pelaku ya, industri asuransi ini bisa mencapai apa yang disebut dengan tadi business sustainability seperti ini. Nah, karena juga selain faktor 4.0 juga tadi tuntutan dari konsumen yang memang berubah ya, artinya tadi menjadi ingin lebih cepat ya, ingin lebih spesifik seperti itu, dan tentunya ini juga harus direspon oleh pelaku industri asuransi ya untuk memenuhi kebutuhan itu.
Demikian kira-kira. Baik, tapi kalau Bapak sendiri menilai apakah implementasi adopsi teknologi di Mega Insurance saat ini sudah maksimal? Kita dalam proses ya, artinya saat ini kita sudah melakukan adaptasi teknologi informasi dalam bentuk aplikasi yang untuk melayani customer. Di situ bisa dilakukan klaim secara online, kemudian juga bisa dilakukan transaksi ya secara online, katakanlah untuk asuransi traveling atau kendaraan bermotor dan sebagainya, dan juga layanan seperti chatbox untuk menjawab berbagai pertanyaan dari konsumen seperti itu. PT Asuransi Umum Mega juga sedang mengembangkan ya, katakanlah AI untuk pengambilan keputusan ya, untuk underwriting, sehingga seleksi risiko itu menjadi lebih efektif dan lebih baik ya. Dan yang juga perlu kita perhatikan juga di sini kita menerapkan teknologi consumer 360, artinya kita sedapat mungkin bisa mensensing apa kebutuhan dari pasar, sehingga perusahaan dengan fleksibilitasnya dari infrastruktur bisa menyesuaikan produk apa yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Nah ini yang saat ini sedang diterapkan oleh Mega Insurance ya di situ tuh. Dan ini juga bagian dari proses Mega Insurance untuk menciptakan value, meng-create value atau memberikan value kepada nasabah atau kepada masyarakat, yang harapannya nasabah punya pengalaman positif ya, di dalam bertransaksi asuransi dengan khususnya dengan Mega atau industri secara keseluruhan seperti itu kira-kira. Baik, dalam hal perkembangan bisnis baik itu organik ataupun anorganik, lalu bagaimana Bapak menilai peluang yang dimiliki oleh Mega Insurance? Sebetulnya Mega punya peluang yang sangat besar ya kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan organik, karena ada potensi ekosistem City Corp yang kita belum eksploitasi dengan optimum seperti itu. Dan ini kalau kita lihat City Corp juga grup bisnis sangat besar dan banyak variasi bisnisnya, dan ini memberi ruang-ruang baru untuk katakanlah berbagai jenis inovasi produk yang bisa dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan secara organik. Yang kedua juga kita juga mengembangkan kerjasama strategik ya dengan berbagai industri keuangan atau secara B2B ya, salah satunya dengan Bank Mandiri ya, Living Mandiri. Jadi di Living Mandiri itu kalau melakukan transaksi katakanlah seperti ngisi token, di situ juga udah bisa dilakukan transaksi asuransi katakanlah untuk asuransi properti dari sisi kebakaran seperti itu. Dan ini tadi ya, yang kami katakan bahwa alih strategik ya, co-opetition, artinya competition dan cooperation ini menjadi satu basis yang mendasari ekosistem digital ya, khususnya dalam industri keuangan seperti saat ini seperti itu. Nah ini yang memberi ruang-ruang pertumbuhan baru, dan hasilnya juga memang positif bagi perusahaan seperti itu gitu, dan industri secara keseluruhan.